Assalamualaikum, ini resep coklat chiffon cake. Kali ini aku pakai resep dari Tintin Rainer, salah satu kiblat bakerku dari awal aku belajar bikin kue. Resepnya dia enak semua, khususnya untuk kue hasilnya selalu lembab dan lembut. Nah, karena kue chiffon lumayan tricky, jadi akan ada tips dan triknya juga biar kue chiffon nggak gagal. Pertama, kita panaskan susu UHT, jangan sampai mendidih ya, cukup sampai panas aja. Kalau udah panas, tuang lagi ke gelas, kemudian kita tuangkan bubuk coklat yang belum ada campuran gulanya ya. Di sini aku pakai bubuk coklat dari Kampung Coklat. Kemudian diaduk sampai bubuk coklatnya larut. Untuk resep lengkap ada di kolom deskripsi. Kalau udah, lanjut ke tahap berikutnya, kita lelehkan coklat. Di sini mau pakai coklat couverture atau coklat compound juga boleh. Di sini aku pakai coklat couverture dari brand Breeze, produk lokal dari Bandung. Coklatnya enak banget. Oke, ini coklatnya kita campurkan dengan minyak goreng, lalu kita lelehkan coklatnya dengan teknik Aubain-Marie. Kalau udah meleleh, kita campurkan dengan larutan coklat bubuk yang tadi, kemudian aduk sampai tercampur rata. Step berikutnya kita ayak tepung, kemudian campurkan coklat ke tepung yang sudah diayak sedikit demi sedikit. Jangan langsung semuanya karena tepungnya bisa menggerindil. Di step ini pastikan tepungnya tercampur rata dengan coklat dan tidak ada bagian tepung yang menggumpal. Oke, ini udah, sekarang kita pecahkan telur. Pisahkan kuning dan putihnya, kuningnya langsung dimasukkan ke adonan coklat. Hati-hati banget jangan sampai kuning telurnya tercampur dengan putih telur. Oke, kalau udah campurkan baking powder, lalu kita aduk menggunakan balon whisk. Oke, ini udah, lanjut kita mixer putih telurnya. Pertama gunakan speed paling rendah sampai putih telurnya berbusa seperti ini. Lanjut naikkan kecepatan mixer ke nomor 3. Sampai tekstur putih telurnya seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita masukkan perasan jeruk nipis. Lanjut kita mixer lagi masih di kecepatan nomor 3. Ini kita lanjut mixer selama 3 menit. Kalau udah 3 menit, teksturnya dia lebih berjejak lagi. Kemudian kita tuangkan separuh dari gula pasir yang sudah dihaluskan. Naikkan kecepatan mixer ke nomor 4. Lanjut mixer lagi selama 3 menit. Bisa dilihat tekstur putih telurnya lebih berjejak lagi. Kemudian kita tuangkan sisa dari gula halusnya dan mixer lagi sampai stiff peak. Nah, ini kalau mixernya diangkat dan putih telur pada ujung mixer masih melengkung, tandanya masih di tahap soft peak, lanjut mixer lagi. Kalau bikin kue chiffon, mixer putih telurnya harus sampai di tahap stiff peak, kalau enggak kuenya bakal ambles. Setelah matang, kalau kue chiffonnya turun sekitar 1-1,5 cm itu masih wajar, tapi kalau udah lebih dari 2 cm, tandanya waktu mixer putih telurnya itu enggak sampai stiff peak. Apa sih yang membedakan kocokan telur yang soft peak dan stiff peak? Yuk kita bahas yang stiff peak dulu. Stiff peak merujuk kepada kocokan putih telur yang kaku. Dan waktu mengocoknya atau ngemixernya lebih lama ketimbang soft peak, sehingga banyak gelembung udara yang masuk. Gelembung udara ini yang terperangkap di dalam putih telur sehingga mempertahankan bentuk cake yang nanti menghasilkan cake yang tinggi, mengembang sempurna, sekaligus menghasilkan kue dengan tekstur lembut dan ringan. Contoh kue yang memakai pengocokan stiff peak ada kue chiffon, angel food cake, dan meringue cookies. Oke, ini ada tips yang penting banget, sedikit keluar dari topik teknik pengocokan. Ini tentang penambahan gula pada putih telur saat pengocokan untuk mendapatkan hasil kocokan yang stiff peak. Nah, ini wajib diingat ya, penambahan gula pada putih telur diberikan hanya saat putih telur sudah mulai berjejak dan dilakukan bertahap, seperempat atau separuh gula dulu, supaya lebih banyak gelembung udara yang terperangkap di dalam putih telur yang akhirnya nanti mampu menopang massa atau berat dari gulanya. Kalau nambahin gulanya terlalu awal, udara yang terperangkap di dalam putih telur belum terlalu banyak, jadi putih telurnya ambles, nggak kuat untuk menopang berat gula, dan hasil mixernya nggak akan stiff peak, yang artinya kue chiffon kita nggak akan tinggi. Oke, lanjut ke topik pembahasan kita tadi. Sekarang, teknik pengocokan soft peak. Karena waktu nge-mixernya lebih sebentar daripada stiff peak, gelembung udara yang terperangkap di dalam putih telur juga lebih sedikit. Makanya, putih telur pada ujung mixer ketika mixer diangkat bentuknya melengkung. Kocokan soft peak ini menghasilkan kue yang lembut namun lebih padat. Contohnya pada butter cake,
bolu, dan sponge cake. Pokoknya kue-kue yang tidak memerlukan ketinggian dan bentuk yang stabil atau tinggi. Oke, bahas stiff peak udah, soft peak juga udah. Sekarang aku mau bahas yang namanya overbeaten. Simply overbeaten adalah kocokan putih telur yang setelah stiff peak masih di mixer terus. Bahasa gampangnya terlalu lama di mixer. Nah, kalau udah overbeaten nggak bisa dipakai lagi. Jadi pastikan jangan sampai overbeaten. Nah, ini contoh gambar yang putih telurnya di mixer overbeaten. Kelihatan dari penampakannya udah nggak mengkilat lagi, teksturnya juga rusak, berbentuk seperti awan, menggumpal, dan juga ambles. Lanjut ke proses berikutnya. Nah, ini udah stiff peak, penampakannya seperti ini. Ujung putih telurnya nggak melengkung tapi kaku. Beberapa tips untuk mendapatkan kocokan putih telur sampai stiff peak. Poin 1-5 dibaca sendiri aja. Yang mau aku tekankan di sini poin 6 dan 7. Pastikan wadah yang dipakai untuk mixer putih telur itu kering dan nggak ada kotoran apapun. Dan yang paling krusial, jangan ada campuran kuning telur sedikit pun pada putih telur. Jadi hati-hati banget waktu mecahin telurnya ya. Lanjut ke tahap berikutnya, pencampuran putih telur dan adonan coklat. Ambil 1/4 putih telur lalu campurkan ke adonan coklat. Lalu aduk menggunakan whisk atau pengocok telur. Aduknya pelan aja. Kalau ngaduknya terlalu gerasa-gerusu, nanti kantung udara yang ada di dalam putih telur bisa ambles. Dan pori-pori kue chiffonnya jadi nggak seragam. Di proses ini videonya nggak aku cut dan nggak aku cepetin biar teman-teman bisa ngeliat gimana cara ngaduknya. Dan ini sambil sesekali aku scrap menggunakan spatula untuk mengambil bagian-bagian yang tidak terjangkau dengan whisk. Kalau hanya menggunakan whisk, biasanya bagian bawahnya nggak ikut keaduk. Nah, ini diaduk aja sampai seragam. Intinya waktu diproses mengaduk ini jangan ngaduknya kayak pas lagi bikin telur dadar ya. Nanti bukannya mengembang malah ambles. Nah, kalau udah tercampur rata semuanya, sekarang kita masukkan adonan coklat ini ke adonan putih telur. Cara nyampurinya juga perlahan. Nah, ini bisa diamati langsung aja di video. Sebisa mungkin mangkok adonan coklat dengan adonan putih telurnya itu sedekat mungkin. Jadi nggak banyak kantung udara yang pecah ataupun kantung udara baru yang masuk. Sehingga nantinya akan menghasilkan chiffon cake yang tinggi, mengembang sempurna, tapi pori-porinya juga seragam. Aduk lagi menggunakan whisk dan sesekali di-scrap menggunakan spatula sampai adonannya 70% merata. Di proses ini aku cepetin video cara ngaduknya karena teman-teman udah ngeliat tadi cara ngaduk di part sebelumnya. Nah, kalau ngaduknya udah 70% merata seperti ini, lanjut kita aduk menggunakan spatula. Cara ngaduknya memakai teknik lipat balik. Motion gerakannya seperti memotong adonan kemudian dilipat. Bisa dilihat di video ya. Sekali lagi jangan gerasa-gerusu, jangan sampai adonannya ambles. Oke, kalau dirasa udah rata, kita masukkan ke loyang chiffon. Setelah itu kita make sure nggak ada kantung udara yang besar-besar yang akan bikin kue chiffon kita nggak seragam. Pakai tusuk sate ataupun sapu lidi, gerakannya melingkar dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Setelah itu kita hentakkan 2-3 kali, lalu taburkan dengan chocolate chips. Panggang menyesuaikan oven masing-masing. Di sini aku panggang di suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah selama 75 menit. Kalau mau bikin keratan atau pola bunga di permukaan atas kue, 20 menit pertama panggang di suhu 175 derajat api atas bawah, kemudian keluarkan dari oven dan kerat kue. Lanjut panggang 65 menit dengan suhu 175 api atas bawah. Nah, kalau udah mateng loyangnya wajib langsung dibalikin dan ditunggu minimal 2 jam atau sampai benar-benar dingin baru boleh dikeluarkan dari loyang. Oh iya, tadi aku lupa ngasih tahu loyangnya jangan dioles dengan apapun, minyak, butter, atau apapun jangan. Pokoknya langsung dituang gitu aja adonan ke loyangnya. Tujuan kita membalikkan loyang ini agar uap panasnya keluar dan nggak ngendap di bagian dasar loyang. Kalau nggak langsung dibalikkan kayak gini, uap panas yang terjebak di dalam loyang akan membuat kue bantet, tekstur kuenya berat, dan nggak akan empuk. Kalau kuenya udah dingin, kita keluarkan dari loyang. Di sini aku pakai pisau diseset pinggirannya. Caranya, pastikan bagian pisau yang tajam mengarah ke badan loyang, jangan ke badan kue. Kalau bagian pisau yang tajam mengarah ke badan kue, nanti pinggiran kuenya tercacah.
Nah, ini kue aku ada sedikit rompal gara-gara bagian tajam pisaunya mengarah ke badan kue tuh, kelihatan ya? Oke, kita lepaskan dari loyangnya, setelah itu tinggal bagian bawahnya aja. Diseset juga seperti tadi, ingat bagian pisau yang tajam mengarah ke badan loyang. Sebenarnya ada teknik melepas kue chiffon dari loyang nggak menggunakan pisau. Yang ditarik itu kalau teman-teman pernah lihat ya, ditarik menggunakan tangan, tapi jujur aku nggak pernah pakai teknik itu dan nggak berani juga, jadi aku pakai pisau aja. Kalau yang pede menggunakan teknik lain untuk melepas chiffon dari loyangnya, monggo ya. Pertanyaan seputar chiffon ada di kolom deskripsi, dicek aja. Kalau dalam sekali atau 2 kali coba hasilnya belum seperti yang kalian inginkan, dicoba lagi aja sampai berhasil. Walaupun resepnya sama, tekniknya juga udah dibeberin semuanya, tapi baru pertama kali bikin, kalau ada kurang-kurangnya sedikit wajar ya. Ada peribahasa ala bisa karena biasa. Jadi semangat aja, coba lagi dan coba lagi. Makasih udah nonton, kalau suka sama videonya kasih aku like dan subscribe ya.